harga beras naik, demo berjilid-jilid. Lah matamu ya ora ndelok iki we. Iki wayahe panen, parine ambruk kabeh. Piye dadi petani menak ora? Hola netizen yang tercinta. Sebuah video seorang petani menyuarakan nasibnya setelah harga beras naik beredar di media sosial. Sebagai petani padi, dia meminta Presiden Jokowi untuk tetap menaikkan harga gabah dan beras. Petani itu juga menyinggung para PNS yang tahun ini naik gaji. Hingga dia meminta agar Presiden Jokowi tetap bisa membuat harga beras mahal agar para petani sejahtera. Bukan tanpa alasan, hal ini karena harga pupuk yang dibutuhkan untuk perawatan padi yang ditanam para petani juga mahal. Namun surat terbuka petani itu menuai beragam komentar dari netizen yang berbakti. Di saat gaji PNS naik, kami petani tidak ribut. UMR naik tiap tahun, kami pun petani juga tidak ribut. Giliran gabah harganya 9.000, beras 17.000. Pada teriak-teriak sama Presiden, turunkan harga beras, turunkan harga beras. Buat yang suka teriak-teriak, beras 17.000 dimakan sekeluarga, kenyang sehari. Rokok 30.000 dimakan sendiri, anak istri tidak dikasih. Pak Presiden, kami para petani juga teriak, jangan turunkan harga beras, jangan turunkan harga gabah. Bagusnya naikkan lagi, biar para petani sejahtera. Masalahnya pupuk mahal, obat hama mahal. Begitu Pak Presiden. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo dulur-dulur petani dan konsumen beras ya, jangan mau kalau konsumen beras diadu domba sama petani untuk turunkan harga beras, itu jangan mau ya. Kalau demo turunkan harga pupuk ya, turunkan harga obat-obat pembasmi rumput, turunkan obat-obat pembasmi hama itu ya. Otomatis kalau itu sudah turun, biaya tanam untuk pertanian turun, otomatis hasil tani akan turun sendiri ya. Kalau hasilnya menimpah karena pupuknya murah, otomatis akan turun sendiri ya. Jangan mau kalau diadu dua untuk turunkan beras ya. Nanti yang untung siapa? Importir dan pejabat ya. Importirnya ya yang untung. Kita yang diadu domba jangan mau ya. Kalau turunkan ya turunkan BBM, turunkan tarif listrik ya, kayak gitu. Turunkan pajak kayak gitu. Kalau turunkan beras jangan ya. Sebagai pengangguran, saya sangat setuju agar dinaikkan, berasnya naik, ya. Semua barang-barang kebutuhan ikut naik, inflasi juga akhirnya akan naik, disusul bunga bank juga ikut naik, kredit-kredit macet juga ikut naik. Semoga saja kita semua bisa ikut naik. Masalahnya sebagai kaum rebahan, apa yang bisa naik? Saya tidak berpenghasilan, penghasilan tidak naik. Saya juga sekarang bingung. Untuk bapaknya para petani, mumpung harga lagi naik, ada baiknya gabahnya dijual. Jangan dijual ke tengkulak. Soalnya kalau nanti dijualnya takutnya udah kagak naik. Begitu. Gimana bos? Harga beras naik, demo berjilid-jilid. Lah matamu ya ora ndelok iki we. Iki wayahe panen, parine ambruk kabeh. Piye dadi petani menak ora? Aja angger nehmu ngomongnya harga beras naik, turunkan harga beras. Lah petani arep mangan apa mbok kon ngedukne? Wong mundak sedih lu tak petani penak sithik iki lho. Cangkemmu nek ngomong kok rumangsaku kok. Nandur dhewe apa piye? Tuku sawah, bajak ngrabuk, rumangsaku kok biasa. Bos, ngomong bos, karek tuku rawal cangkemmu. Aduh, gimana ya, Bah? Ketika Abah bilang kalau saat gaji naik, petani tidak ribut. Ketika harga rokok naik, petani juga tidak ribut. Giliran harga gabah naik, semua pada ribut, Bah. Sekali lagi ya, rokok naik itu dinaikin biar orang-orang itu nggak pada ngerokok sebetulnya. Biar mereka tuh pada mikir kalau rokok itu mahal. Dan nggak semua orang Indonesia atau nggak semua perempuan atau laki-laki itu ngerokok. Itu satu. Yang kedua, misalnya yang kayak Kang Deddy bilang, skincare naik, nggak ada yang ribut. Karena nggak semua orang pakai skincare.
Terus ada lagi yang bilang tadi harga gabah 9.000, beras 17.000, 1 liter kenyang 1 hari untuk sekeluarga. Bah, iya bagi yang punya uang. Yang enggak, ada tuh nenek-nenek viral kemarin makan cuma pakai daun singkong. Beda. Kalau beras itu kebutuhan pokok yang seluruh manusia menggunakan itu. Sebenarnya tuh gimana ya? Bagus kalau misalnya dari pemerintahan itu menaikkan harga, dibeli sama pemerintah ke petani ya, dibeli sama Pak Jokowi sebagai presiden ke petani langsung dengan harga berapa itu 17.000 atau 12.000 per liter nggak apa-apa. Tapi pasti pasarkan ya turunin. Bisa nggak? Jadi ibarat kata ya sama pemerintah dibeli ke Abah sebenarnya seharganya 17.000 ya kan? Abah jual ke presiden itu 17.000, tapi sama presiden itu harganya malah di-up jadi 20.000 ke Abah sebagai petani. Tapi karena ini orang negara ya kan, untuk rakyatnya sendiri ya murahin. Bisa nggak kayak gitu? Gak bisa. Ini bukan masalah skincare yang mahal, rokok yang mahal, harga BBM naik segala macam. Intinya yang naik itu adalah kebutuhan sehari-hari yang kita pakai, yang kita makan. Beras kita makan, ya kan? Beras harus ada tiap hari. Kalau misalnya kayak dulu bensin tuh harganya cuma goceng. Gue inget banget tuh dulu bensin harganya cuma goceng, itu gue udah bisa keliling-keliling. Sekarang gila, beras harganya 13.000 itu jelek banget. Ini gue belum beli beras lagi ya. Terakhir gue beli beras harga 13.000. Gak tahu kalau sekarang. Minyak juga belum. Gue belum belanja lagi. Gue belum ada lagi belanja kebutuhan pokok karena emang gue sendiri dan gue jarang masak. Kalau misalnya harga naiknya itu dibeli sama presiden ke petani langsung, it's okay. Tapi ini kan bukan. Beras kan kita impor. Apa coba Jokowi yang gak impor? Kalau bulu ketek diimpor juga bisa gitu Mas Jokowi jual di Indonesia, diimpor kali sama dia. Gila sih. Ini tuh bukan masalahnya orang-orang yang makan beras tuh bukan cuman orang-orang yang kerja. Yang makan nasi tuh bukan cuman sekedar orang-orang berdasi. Bukan. Sedangkan Pak Jokowi menaikkan beras itu yang dilihat tuh hanya orang-orang yang memiliki gaji besar. Mampu lah. Gaji UMR beli beras segini. Ya yang UMR. Yang cuman gajinya harian yang seharinya dibayar upah doang 10.000 bagaimana? Pikir bah, tahu lah bah seorang petani, mungkin abah yang punya lahan, tapi nggak gitu juga bah. Jangan disamain harga pokok sama yang bukan pokok, harga yang semua orang pakai sama yang enggak. Kalau gue juga secara pribadi mau naik turunnya juga gue nggak jadi masalah, selama gue masih bisa makan ya kenapa enggak. Memang beras itu 13.000 bisa buat sampai 2 hari 3 hari malah gue, tapi nggak gitu konsepnya ya, nggak gitu. Kayak sekarang BBM harganya, gimana ya gue jelasinnya? Ya, semoga Abah Anies suatu saat nanti jadi kepilih jadi presiden. Rezim-rezim yang sekarang lagi ketar-ketar, Jokowi di ujung tanduk sekarang lagi naikin semuanya, lagi merubah, melantik seenaknya dan segala macam. Bahkan dia sudah melanggar undang-undang. Semoga setelah nanti akhirnya Abah Anies ditetapkan menjadi seorang presiden, para koruptor semuanya dibasmi, kita balikin lagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Meskipun kita tetap kerja walaupun Abah jadi presiden, meskipun kita tetap terpontang-panting mencari kerja, tetap kerja, waktunya kerja, tapi setidaknya harga sembako murah, BBM turunin lagi. Kalau bisa harga rupiah itu dinaikin bah. Kalau sekarang di harga rupiah itu rendah banget. Yang lain itu 15.000 di Indonesia, di sana nggak ada apa-apanya. Itu aja, harga rupiah naik aja. Mungkin kita bisa setara sama orang-orang luar sana. Percaya deh kalau Abah Anies jadi presiden, kita percayain itu sama Abah. Karena teman-teman Abah itu bukan cuma sekedar orang Indonesia, tapi seluruh dunia mengakui. Bahkan Abah mungkin bisa aja sukses di luar sana, tapi Abah nggak mau demi Indonesia. Jadi tolonglah
mikir.